Oke, Bapak akan share soalnya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, nomor 1, lihat nomor 1 di sini. Misalnya ini kalau nggak salah ada sekitar 15 nomor yang akan kita bahas ya. Semoga cukup waktunya. Di sini nomor 1, kemudian ada diagram panah. Nah, kita diminta relasi yang tepat dari diagram panah di atas itu adalah apa? Relasi yang tepat di sini maksudnya adalah nama relasinya. Namanya apa? Ingin tahu jawabannya apa? Ini ada kurang dari, setengah dari, ya, lebih dari, kuadrat dari. Apa jawabannya? Yang tepat. Setengah bukan? Hah? Setengah bukan? Kurang. Kan JP kurang. Kalau kurang dari seharusnya minus 3 disambungkan ke minus 2 dong. Ke 2 juga. Enggak, saya itunya bilang setengah. Oh, setengah. Ya, benar. Jawabannya adalah setengah dari. Ini yang paling tepat. Setengah dari. Kita patok aja cara baca itu dari kiri ya. Saya perhatikan naskah. Jadi min 3 setengah dari min 6. Min 1 setengah dari min 2. Benar kan? 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. Seperti itu. Oke, bagus. Jadi patokan kita itu angka yang kiri dibandingkan terhadap yang kanan. Sehingga jawabannya tepat itu adalah yang ini. Setengah dari. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat nomor 2. Nah, nomor 2, kemudian ada rumus fungsi. Ya. Jika fx sama dengan 5 min 3x, maka f min 2 adalah berapa? Itu. Yuk. Masih ingat nggak? Kalau saya pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas 5 min 3x. Nah, maka f min 2 berapa? Aska mau jawab? Enggak. Kenapa enggak? Kurang ngerti. Ngerti? Oke, kalau ngerti pahami. Ini artinya apa? X-nya diganti sama min 2 kan Aska ya? X ini diganti dengan min 2. Berarti kan kalau fx itu sama dengan 5 min 3x. Nah, berarti f min 2, karena x-nya diganti dengan min 2, berarti x yang ini pun nanti akan diganti dengan min 2. Ini 5 kurang 3 kali min 2. Begitu. Untuk soal-soal seperti ini. Nah, udah tinggal kita gunakan operasi bilangan bulan. Hati-hati jangan dikurang ya, dikali dulu ya. 5 min 3 kali min 2 itu 6 kan? Ya, dikali dulu, min 2 6. Berarti 5 tambah sehingga hasilnya 11. Seperti itu. Nah, Aska perhatikan biar lebih paham. Pokoknya kalau ada rumus fx sama 5 min 3x. Dia soalnya bisa begini nih, x min 2 itu berapa? Nah, berarti dikali 5 kali min 3 kali min 2. Kalau F7, nah, misalkan F7, nah berarti 5 min 3 dikali 7. Gitu. Sehingga ini akan jadi 5 dikurang 2, 1. Itu sama juga, ini adalah min 16. Ini kalau 7 ya. Nah, soal bentuk lain, maksudnya sama tuh misalkan ini juga nih, bayangan dari 7. Nah, ini sama sebenarnya. Dia maksudnya F7. Ya, bayangan dari 7. Ya, berarti bayangan dari 7 soalnya. Ya, diganti nih. Bayangan dari 7. Nah,
itu dia sama juga F7 sebenarnya. Gitu kan. Atau peta dari 7. Peta dari 7. Ini sama sebenarnya. Ini F7, S. F dalam kurung 7, yang ini juga F dalam kurung 7. Sama nih, semuanya pertanyaannya adalah jenis yang sama sebenarnya. Kurung ini semuanya sama. Ini 2 nggak? 7 sama. Oke, nah, misalkan nomor 2, soalnya Bapak ganti. Suatu fungsi fx sama dengan 5 min 3x. Nah ini Bapak ganti, tentukan peta dari 3. Peta dari 3. Ya. Ada 3. Itu berarti x-nya diganti 3. Ya. Fx ini kan sama dengan 5 min 3x. Ini sama juga F3 sebenarnya. F3, 5 dikurang 3 kali 3. Atau 5 dikurang 9. Sama dengan min 4. Itu ya. Oke. Ngerti? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut. Kalau fx sama dengan 3x plus 2 dan fa sama dengan min 10. Nah, berarti soal ini. Nah, ini fx sama dengan 3x plus 2. Ada fa. Ya. Kalau f2 berarti x-nya diganti 2 gitu kan. Nah, kalau fa berarti x-nya diganti a. Nah, kita lihat nih, kita punya rumus fx sama dengan 3x plus 2. Nah, kalau fa sama dengan min 10, fa sama dengan min 10. Nah, tetap min 10. Lihat, berarti ini x-nya diganti a kan yang ini. Sehingga ini akan jadi 3a plus 2. Gitu. fa yang ini berubah menjadi 3a plus 2. X-nya diganti dengan a. 3a plus 2 sama dengan min 10. Nah, dengan operasi aljabar, min 2 pindahkan ke kanan, jadi min 10 dikurang 2, jadi negatif ya. Berarti ini 3a sama dengan min 12. Gitu. Nah, ini berarti a sama dengan min 12 bagi 3. Min 4. Seperti itu. Ada pertanyaankah untuk nomor 3? Nah. Ada? Nomor 3 ini bisa aja pertanyaan dia begini. Ini sih dia untuk apa ya? Menguji pemahaman kita terhadap fungsi. Sebenarnya X mau diganti A boleh, mau diganti B boleh. Sebenarnya soal ngapain sih berubah jadi A? Sebenarnya boleh aja begini. Fx sama dengan min 10. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi soal itu Fx sama dengan min 10. Nilai X adalah, nilai X adalah, sebenarnya cukup dia ngasih pertanyaan seperti ini, sama aja. Kenapa kok diganti A? Nah tadi, supaya itu menguji pemahaman kita, bahwa sebenarnya X ini bisa diganti A, bisa diganti kotak, bisa diganti Z, ya, bisa diganti ya apa saja, tidak berpengaruh. Nah bahkan misalkan soal ini Bapak ganti, Fx sama dengan 3x plus 2. Kalau F kotak sama dengan 10, min 10, nilai kotak adalah, nah lihat di sini X-nya diganti kotak kan? Udah berarti ini jadi 3 kotak ditambah 2 sama dengan min 10. Atau 3 kotak sama dengan min 12, ya kan? Nah, berarti kotaknya min 12 bagi 3, min 4. Seperti itu. Sebenarnya soal ini, kalau dengan kata-kata, dia sama juga nyari domainnya. Domain dari min 10 adalah, sebenarnya aku dengan kata-kata. Karena yang ditanyakan ininya nih, yang di dalam kurung. Domain dari min 10 adalah seperti itu. Apa bedanya dengan nomor 2? Coba perhatikan. Bedanya dengan nomor 2 apa sih? Nah, kalau nomor 2, ini kan lihat. X-nya langsung diganti angka kan? X-nya langsung diganti angka. Nah, sehingga X ini nanti diganti min 2.
Tapi kalau nomor 3, lihat. Nomor 3, ya di sini, ini saya hapus dulu. Nah, kalau nomor 3, ya, X-nya tetap huruf nih, diganti huruf. Berarti ini tetap jadinya, bukan diganti min 10 ya, X-nya diganti sama huruf A, bukan diganti sama min 10. Oke, min 10 itu, nah kalau A-nya diganti ini jadi 3A plus 2 sama dengan min 10. Oke, itu nomor 3 dan nomor 2. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah apa? Oke. Oh, Dinda udah masuk ya? Ya, Dinda. Sekarang yang merupakan pemetaan atau fungsi. Ya, kemana apa? Pemetaan atau fungsi. Kita cukup lihat yang kiri. Yang kiri nggak boleh bercabang, ya kan? Ama nggak boleh ada yang jomblo kan? Ini nggak boleh ada yang jomblo. Oke, yang pemetaan yang mana? Yang A pemetaan bukan, Dindra. Yang A. Yang ini, yang ini. Pemetaan bukan? Atau fungsi bukan? Bukan ya? Ya, karena ini bercabang nih. Ini bercabang. Ini bukan. Bukan fungsi atau pemetaan. Ini juga bukan fungsi, karena ini ada yang nih, nggak punya pasangan. Jomblo, awalnya. Nggak punya pasangan nih si Dina. Nah, ini bukan. Berarti itu. Nah, lihat ini juga bercabang nih yang D nih. Berarti ini bukan fungsi juga. Nah, berarti yang fungsi ini. Yang nomor 4. Fungsi. Silakan, apakah ada pertanyaan untuk nomor 4 ini? Ada? Oh, kalau diam berarti nggak ada ya. Udah ngerti nomor 4? Yuk, jawabannya apa? Udah ngerti atau belum? Udah. Ya. Sekarang kita lihat nomor 5. Himpunan pasang berurut yang merupakan fungsi, sama fungsi juga dia nanya. Nah, kalau di diagram Vanna kita lihat dia bercabang atau jomblo enggak gitu kan ya. Ya, kalau di nomor 4 kita lihat dia bercabang atau ada yang jomblo enggak gitu. Kalau bercabang atau ada yang jomblo berarti dia bukan fungsi. Nah, kalau dalam himpunan pasangan berurut, nah kita lihat angka yang di sebelah kiri aja. Angka yang sebelah kiri, dia akan fungsi kalau tidak berulang. Kalau tidak berulang. Kita lihat di sini. Ini berulang nih. Yang kirinya nih, A. Nggak boleh. Kenapa? Berarti dia bukan fungsi. Kenapa? Sebab nanti A akan bercabang dia. Dia akan bercabang kedua sama ketiga. Oh, bahkan dia ada 4. Ya. Berarti nanti kedua, ketiga, cabangnya banyak. Ya. Keempat, dia bukan fungsi. Lihat aja yang kiri. Nah, 4. Ini berulang. Ini bukan fungsi. X. Ini berulang juga. Ya, Y-nya juga berulang nih. Berarti bukan fungsi. Lihat yang kiri yang nggak berulang ini, Pak. 1, 2, 3. Nah, ini berarti jawabannya. Inilah fungsi. Nah, dia nggak mungkin bercabang nih 2. 3 juga ke B doang. 4 ke A, ya. 5 ke gitu. Oh, dalam himpunan pasangan berurut. Ada pertanyaan? Jelas nggak? Jelas. Oke, alhamdulillah. Nomor 5. Nah, nomor 5, perhatikan. Oh, ribet amat nih Pak kayaknya dari yang sebelumnya. Nggak ribet, yang penting prinsipnya kita lihat. Yang dikurung apa? Yang dikurung itu kan X ya. Yang dikurung itu kan X. Tiba-tiba yang dikurung di sini berubah. Jadi 2A plus 3. Nah, berarti artinya sama juga. Itu artinya X-nya diganti 2A plus 3 kan? Berarti kalau Fx sama dengan 3X min 4. Nah, karena X-nya diganti 2 plus 3. Berarti F 2A plus 3. Udah, X-nya diganti 2A plus 3. Ya.
Lotus di bawah biar muat. Berarti 3, X-nya diganti 2A plus 3 min 4. Gitu. X-nya berubah. Jadi 2A plus 3. Kok berubah Pak? Jadi ini, lihat. Yang dikurungkan semula X. Dirubah sama 2A plus 3. Artinya nilai X diganti dengan 2A plus 3. Nggak ada apa jawabannya? Ya nggak ada. Kan harus kita cakit dulu. Ya. 3 kali 2A. 6A. 3 kali 3. 9. Kurang 4. Oke. Berarti 6A plus 5. Gitu. Ya. Gitu. Ada yang mau nanya kah? Silakan. Mungkin ada yang bertanya atau nambahin mungkin. Iya prosesnya ya. Kalau diam berarti nggak ada. Nah, kita lihat nomor 7. Nomor 7 gimana nih? Nomor 7 Pak. Lihat, sama patokannya. Ini kan di dalam kurung X. Ini berarti ini yang ini diganti 3 X-nya. Ya kan ganti 3. Nah yang ini X-nya diganti tuh 7. Oke. Tapi yang ditanya F10. Wah, ribet amat nih Pak soalnya. Tanya F10. Gimana untuk misalkan soal seperti ini? Oke, ini mesti pelan-pelan kita ngerjakannya. Patokannya kita lihat. Ini rumus fungsi ya. Nah, rumus fungsinya apa sih? Oh, rupanya dia fungsinya itu adalah fx sama dengan ax plus b. Ini kan f3 sama dengan 5. Saya jangan di sini. Misalnya saya bisa di sini. Nah, di sini kan F3 sama dengan 5. Nah, F3 sama dengan 5 ini bisa ditulis. Artinya apa? X-nya diganti sama 3 kan ya? X-nya diganti dengan 3. Sehingga F3 sama dengan 5. Ini X-nya kita ganti dengan 3. A dikali 3 itu 3A. Jadi 3A plus B sama dengan 5. Nah, X-nya diganti 3. Nah, kalau F7 sama dengan 13, nah berarti X-nya diganti 7. Diganti 7 nih. Berarti 7A ditambah B sama dengan 13. Gitu. Nah, terus F10 yang ditanya, Pak. Ayo, gimana, Pak? Nah, kan? F10 yang ditanya. Nah, itu lihat. F10 itu berarti kan X-nya diganti 10 kan ini. Jadi 10A ditambah B. Nah, nggak ada apa jawabannya? Iya. Di sini berarti kita disuruh untuk mencari nilai A dan B juga. Nah, A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, itu kita dapatkan dari sini. Nah, ini untuk mendapatkan nilai A sama B ini kita kurang. Ya. 3A dikurang 7A itu min 4A. B dikurang B 0. Habis ya dikurang B ya. 5 kurang 13 itu adalah min 8. Nah berarti A sama dengan min 8 dibagi min 4. Sama dengan 2. Dapat A-nya 2. Oke. Dapat A-nya 2. B-nya gimana? Nah A yang 2 kita masukkan ke sini. Nah, sehingga akan jadi 3 dikali 2 ditambah B sama dengan 5. Atau 6 ditambah B ya, sama dengan 5. Nah ini berarti B-nya sama dengan min 1. Ya. B-nya min 1. Ya kan 6 tambah B sama dengan 5 berarti B-nya min 1 kan? Oke, di sini berarti kita dapatkan A-nya 2, B-nya min 1. Masukin ke sini. Berarti 10 dikali 2 ya, ditambah min 1. Sama dengan 20 dikurang 1. Sama dengan 19. Gitu jawabannya. Yang ini. Silakan, ada pertanyaan nggak? Nomor 7. Perlu Bapak ulang nggak penjelasannya? Aska, Rama, Tidak?
Orkan perlu diulang nggak? Apa enggak, Pak? Nggak usah, Orkan. Oke, Aska sama Dinda perlu diulang? Diam. Oh, ya. Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Sip. Kita lihat, ini prinsipnya nih ya, kalau X-nya berubah, ya udah berarti X-nya diganti 3. Ya, ini berubah 7, berarti X-nya diganti 7. Itu prinsipnya. Nah, nomor 8. Nah, mana lagi nih Pak? 8. Bukan X ini Pak, ya kan? Ini bukan X. 2X min 1. Kalau sebelum-sebelumnya kan patokannya X kan? Ya kan? Patokan awalnya X. Ya, ya kan? Itu pun nomor 6. Patokan awalnya nih X. Nah, ya kan? Nah, ini tadi mana? Oh, udah itu dia ya. Lihat lagi ya. Ya, oke, patokan awalnya X. Ini kok patokan awalnya 2X min 1. Gimana nih? Lihat. Terus F5. Nah, berarti ini 2X min 1 bukan X. Terus nyiasatinya gimana nih? F 2X min 1 sama dengan 4X plus 2. Rupanya gitu ya. Nah, kalau F5 berapa? Nah, kalau soalnya begini kan gampang, Pak. Ya kan? Fx sama dengan 4X plus 2. Kalau F5, nah ini kan sama juga artinya X-nya sama dengan 5 kan? Ya enggak? X-nya sama dengan 5. Berarti tinggal diganti 5. 4 kali 5 tambah 2. Nah, kalau begini, ya artinya, ya ini saya hapus dulu. Nah, sini aja dah. Ya ini masih tidak. Kalau ini kan artinya X sama dengan 5. Ya kan? Enggak, X-nya diganti. Nah, kalau ini berarti ya 2X min 1 sama dengan 5. Berarti 2X sama dengan 6. Min 1 pindah ke sini jadi 6. Nah, 2X sama dengan 6 berarti X-nya 3. Nah, rupanya sama juga nih X-nya 3. Untuk 5 ini. Ini diganti 5, berarti ini X-nya 3. Karena kan 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. X-nya 3. Nah, tinggal X-nya diganti 3 ini. Jadi ini 4 kali 3 tambah 2. Nah, sama dengan berarti 14. Begitu. Ini jawabannya ini. Ya. Untuk soal yang seperti ini. Ya, misalkan Bapak ganti soalnya. Ini Bapak pusing juga. Biar lebih paham. Nah, misalkan ini diganti F-nya nilai F8. Nah, nilai F8 adalah berapa? Nah, di sini kan F2X min 1 sama dengan 4X plus 2. Nah, Bapak minta F8. Sama prinsipnya, oh ini artinya ya 2X min 1 sama dengan 8. Kita kerjakan di luar nih yang ini nih ya, 2X min 1 sama 8. Oke, berarti 2X sama dengan 9. Berarti X-nya adalah 9 bagi 2. 4,5. Oh, berarti X 4,5. Mana berarti ini ganti 4,5 X-nya. 4 dikali 4,5 ditambah 2. 4 kali 4,5, 18 tambah 2, 20. Gitu. Ya. Silakan jika masih ada yang mengganjal atau ingin ditanyakan, nggak usah malu-malu. Bapak itu yang 9 dari mana? 9. Ini kan min 1, bagus ya. Nanya. Min 1 pindah ke sini kan? Jadi 8 tambah 1 kan? Pindah jadi positif dia. 8 tambah 1, 9 kan? Jadi gini ya, 2X sama dengan min 1 pindah ke kanan, jadi 8 tambah 1. 8 tambah 1, 9. Ya, ada lagi yang mau nanya? Terjawab Aska, 9-nya dari mana? Udah ya? Udah, kasih Pak. Oke. Ada? Oke, lanjut nomor berikutnya.
Nah, ini udah dibahas belum ya? Banyaknya pemetaan. Udah kayaknya sebelumnya ya. Rumus banyaknya pemetaan dari A ke B. Nah, kalau dari A ke B itu sama juga NB pangkat NA kan ya. Kalau dari A ke B. NB ini, ya, NB itu adalah banyaknya anggota B. Anggota B. Nah, NA banyaknya anggota A. Ya, banyaknya anggota A. Gitu kan? Nah, atau banyaknya anggota B sama anggota A dari mana? Sini. Nah, lihat. A itu, tapi kita daftarkan dulu. A itu apa aja sih faktor dari 2? Faktor itu yang bisa membagi. Ya, yang bisa membagi 2. Adalah 1 sama 2 kan? B itu huruf vokal. Huruf vokal itu apa sih? A, I, U, E, O. Itu kan? Lihat, NB-nya ada berapa? Ada 5 ya? NA-nya ada 2. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 20. Gitu caranya. Kita harus tahu banyaknya anggotanya dulu. Ya. Jadi kalau dari A ke B, itu adalah NB pangkat NA. A-nya di atas. Tapi kalau dari B ke A, rumusnya adalah NA pangkat NB. Rumus apa? Banyaknya pemetaan yang dapat kita buat. Ini ke pemetaan. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Diagram kartesius berikut yang merupakan fungsi atau yang merupakan pemetaan ya. Fungsi atau pemetaan sama aja ya. Mana yang merupakan fungsi? Tadi kita tahu kalau dalam bentuk diagram panah dia nggak boleh bercabang ya kan, nggak boleh bercabang dan nggak boleh ada yang jomblo ya kan. Kalau dalam himpunan pasangan berurut tadi kan ya kita cukup lihat kirinya ya, kirinya nggak boleh berulang ya kan. Nah kalau dalam bentuk koordinat kartesius kita lihat ini sebenarnya sumbu X, ini sumbu. Kita tarik gini aja gampangnya, tarik garis lurus. Nah, garis lurus itu memotong 2 titik ya. Lihat di sini. Garis lurus di sini. Oh, dia memotong 2 titik nih. Ya kan? Berarti dia bukan fungsi. Atau gampangnya gini. Sebenarnya ini 1, ini kan 1 dihubungkan dengan A, dihubungkan dengan B juga kan? Berarti 1 itu akan bercabang ke A. Ini ya. Dia juga akan bercabang ke B. Ini 1 nih. Bercabang ke A ke B. Berarti dia bukan fungsi. Sama nih ada 2 titik nih, garis lurus nih ada 2 titik. Berarti ini bukan fungsi. Banyak nih juga dia. Kalau kita ada garis lurus akan ada motong 2 titik. Yang ini apa lagi nih? Wow, dia memotong 3 titik nih kita garis lurus. Berarti bukan fungsi. Nah yang benar yang ini. Kita tarik garis lurus cuma dapat 1 titik. Titik yang ini kan itu ini. Bukan ini ya. Ini enggak titik ini. Ini titik garis bilangan. Ya. Bukan titik koordinat yang menghubungkan X sama Y. Cuma 1, garis 1, 1. Nah, berarti fungsinya yang ini. Jadi untuk menguji ya, diagram kartesius ini fungsi atau fungsi, kita tarik garis vertikal. Nah, garis vertikal itu pastikan hanya memotong di 1 titik. Kalau ini bukan karena memotong 2 titik, ya, 2 titik. Ini juga bukan karena memotong 2 titik. Ini juga 2 titik nih. Ini 3 titik malah nih, ya. Jadi yang fungsi yang ini. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Jelas atau enggak untuk nomor 10 ini? Jelas. Jelas. Nomor 11. Nah, ini apa? Dalam bentuk apa? Kan ada dia himpunan pasangan berurut. Ya, dia mau fungsi. Fungsi gampang, lihat aja yang kiri. Angkanya nggak boleh berulang. Coba Aska aja yang jawab. P ini fungsi atau bukan nih? Ini P nih. Fungsi atau bukan? Bukan. Ya, kenapa? Nggak berurutan.
Ini satunya berulang ya. Iya kan? Oh iya. Iya. Nah, nggak boleh. Nanti satu tuh berarti dia akan bercabang dia kedua sama ketiga. Oke. Berarti ini bukan fungsi. Oke, Dindra. Yang Q fungsi atau bukan? Ya, Rahma? Iya. Iya, pintar. Karena nggak ada yang berulang ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nggak ada yang berulang. Oke, ini fungsi. Orkan R fungsi atau bukan kan? Pak. Yang R fungsi atau bukan? Iya, Pak. Iya, karena nggak ada yang berulang. Wah, ini bukan fungsi S nih, berulang semua nih min satunya ya. Oh, jadi min 1 nanti akan bercabang dia bercabang ke 1 ya. Terus ke 2, ya kan ya? Ke 3, ke min 4. Berarti ini bukan. Berarti yang fungsi itu adalah Q dan R. Q dan R. Itu ya. Ah, Piras nggak masuk. Kemarin Piras belum masuk Piras ya? Oke, itu ya. Mas. Nah, ini gimana? Coba kerjakan dulu masing-masing. Nah, kita cari F2-nya dulu berapa, F3-nya berapa, kemudian dijumlah. Nah, kita cari F2-nya berapa, F3-nya berapa. Pakai rumus ini. Kita kan cari dulu. Aska udah dapat belum? Dindra? Belum. Belum. Orkan udah dapat Orkan? Berapa Orkan jamnya? Saya jawabnya kalau nggak salah min 3. Oke, min 3. Yang perempuan gimana? Ada jawaban lain? Udah belum? Ramadindra, Aska? Belum. Belum. Yes. Oke, kita coba kita bahas. Di sini kan fungsinya fx sama dengan 6 min 3x, ya kan? Nah, F2 berapa kita cari dulu? Nah, berarti x-nya diganti 2 kan? Berarti 6 min 3 dikali 2. Nah, berarti 6, 3 kali 2, 6. 6 kurang 6, 0. Nah, rupanya F2 itu 0.
Nah, sekarang F3. Nah, F3 berarti X-nya diganti 3. Ya, X-nya diganti 3. Berarti ini 6 min 3 ganti 3 ya. Ini kan patokan rumusnya kan. Berarti dikali 6 dikurang sama dengan min 3. Nah, yang ditanya F2 ditambah F3. Udah tinggal ditambah. F2-nya 0. F3-nya min 3. Sehingga hasilnya adalah min 3. Seperti itu. Ya, Orkan bagus. Nah, benar, min 3. Ya, benar. Itu ya. Ada pertanyaan kah? Untuk nomor 12 ini? Ya. Nah, kalau udah, kita coba. Nah, kalau ini gimana, Pak? Oke, ini saya hapus dulu. Lihat. Kan dia rumusnya, ya, rumus awalnya itu fx sama dengan 2x plus ada f3a plus 1 sama dengan apa? Lihat gampang, lihat. Ini x-nya berarti kan diganti sama 3a plus 1 kan? Iya enggak? Berarti x-nya diganti sama 3a plus 1. Udah, berarti tinggal x-nya diganti nih dengan 3a plus 1. Berarti menjadi 2 kali 3a plus 1 ditambah 5. Oke, tinggal capit. 2 kali 3a, 6a. 2 kali 1, 2 tambah 6a tambah 7. Gitu. Ini yang D. Seperti itu. Silakan, ada pertanyaan kah? Atau mungkin ada yang mau nambahin atau ada yang mau koreksi, Pak? Bukan gitu jawabannya. Nah, seru tuh. Nah, ini enggak jawabannya? Ya. Udah bener nggak kira-kira Bapak? Ini hasilnya. 6a plus 7. Atau ada yang mau nanya nggak? Ini jawabannya ya. 6a plus. Oke. Kita lanjut. Nomor 14. Nah, siapa yang mau jadi nomor coba? Coba dah, kerjakan dulu sendiri. Nah, ini bagus. Soalnya nih. Kamu harus cari dulu berarti nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Silakan, kerjakan dulu sendiri nomor 14. Maksimal 5 menit. Ya. Ya, Orkan kerjakan, Aska kerjakan, sama Dinda coba kerjain. Sudah ada yang dapatkah jawabannya?
Orkan sudah dapat belum? Ya, Pak. Ya. Eng, ing, eng, eng. Udah kan? Udah dapat Orkan? Kalau saya min 5. Min 5. Oke. Simpen dulu. Aska sama Ramadinda udah dapat belum? Belum. Belum. Oke, coba. Oke, coba cek ya. Kunci yang di mana sebenarnya yang dikurung ini? Lihat, yang dikurung. Oh, ini berarti X-nya diganti apa? Ya kan? Udah, berarti ini X-nya ganti A. 4X min 1, X-nya ganti A. Berarti 4A min 1 sama dengan 7. Itu kan? 4A min 1 sama 7 berarti 4A sama dengan 8. Pindah ya, jadi positif. Berarti A-nya 2. Dapat A-nya 2. Simpan. Nah, F2 sama dengan B. Nah, berarti apa? X-nya diganti sama 2. Ya. X-nya diganti sama 2 kan? Berarti ini jadi X-nya diganti 2. 4 dikali 2 dikurang 1 sama dengan B. Ya. Oke. 4 kali 2, 8. 8 kurang 1 tuh 7. Berarti B-nya adalah tuh 7. Dapat B-nya 7. Oke. Yang ditanya adalah A min B. Oke, A-nya 2, B-nya tuh 2 kurang 7 min. Ya, benar. Oke, bagus. Jawabannya benar, min 5. Itu ya. Jadi apa lihat? Prinsipnya yang dikurung. Oh, X-nya diganti A. Berarti ini X ganti A. Ya kan? Oh, X-nya nih diganti 2. Ah, berarti ini X-nya diganti 2. Gitu ya. Jawabannya nih. Kalau kita lihat nomor 15. Mana 15 nih? Bukan X lagi nih, 3X. Gitu kan. Sama prinsipnya. Nah, coba. Nomor 15. Atau mungkin ada yang bisa. Coba, ada yang bisa nggak? Ini F3X sama dengan 3X min 2. Berapakah F9? Ayo, siapa yang bisa menentukan hasilnya? Silakan, berani menjawab, Bapak-Bapak. Nggak usah malu-malu. Orkan mungkin, Aska mungkin, Ramadinda. Ada kita nyari nilai X-nya berapa nih sebenarnya? X-nya berapa ini? Gitu kan. Nah, patokannya ini. Orkan udah dapat? Kan? Benar, Pak, sebentar.
Berapa ada, Pak? Berapa? 7, Pak. 7. Oke, gimana prosesnya tuh bisa dapat 7? Tolong jelaskan. Itu kan fx, f-nya kan 3x. Oke, terus? Itu kan, ya kan f-nya 9 kan. Terus? Berarti kan 9 dibagi 3, jadi 3 kan. X-nya kan 3. Artinya 3x sama dengan 9 kan? Iya kan? Nah, Ini sama-sama dalam kurung kan? hmm, Berarti x-nya 9 bagi 3 ya, benar. 9 bagi 3. Berarti x-nya adalah 3. Banyak x-nya 3 kan? Nah, berarti x-nya diganti 3. Gitu ya kan ya? ya. Berarti 3. Habis itu 3 dikali 3 kan. Yang itu. 9. 3 dikali 3 min 2, 7. Nah, oke, sip. Begitu. Ya. Ya kan? Relasi fungsi lebih enak kita bahas-bahasnya dalam bentuk soal. Oke, seperti itu ya, rekan, ya. Aska, Dindra, kemudian ini bisa membantu pemahaman kita. Oh ya, untuk selanjutnya mungkin Bapak nggak perlu mengingatkan lagi ya linknya ya. Linknya insya Allah kita udah itu ya, setahu saya. Oke, tapi nanti kalau ada perubahan baru Bapak akan informasikan. Ya, kalau ada perubahan alamat linknya. Silakan dari nomor 1 sampai 15 tadi ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada pelajaran di sekolah yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Sambil menunggu Mr. Dimas hadir. Bapak.